Waduh, yang saya tahu ya, saya kenal dari kecil nggak pernah seperti itu sih Bang. Nggak ada pernah melakukan kekerasan itu sih, nggak ada sih. Oh iya, itu yang perlu aku lurusin juga sih yang tentang kekerasan itu ya. Sebenarnya kalau kejadian KDRT itu itu tuh kejadiannya sendiri tuh 26 Desember 2021 kalau aku gak salah gitu ya. Nah, itu memang dia itu tuh ada melaporkan kejadian itu sih gitu. Cuman akhirnya dilanjut lapor lagi tuh di tahun 2023. Jadi jauh sebelum kejadian ini tuh ada kayak gitu. Cuman kan Tamaranya kan tiba-tiba nggak ngomong apa-apa soal si KDRT ini, laporannya juga dia nggak kasih tahu nih ke media atau kemanapun kalau dia pernah lapor gitu kan. Cuma ya tiba-tiba mencuat aja nih kabarnya kalau dia itu seolah-olah nih ngungkit ini, ngelaporin ini gitu kan. Maksudnya sekarang-sekarang ini sebenarnya itu enggak sih, itu udah lama banget dilaporinnya kayak gitu. Jadi ini tuh terendus sendiri aja gitu loh. Jadi betul pada tanggal 23 November tahun 2023 kemarin pelapor datang ke Polsek Menteng untuk membuat laporan terkait KDRT yang menimpanya. Untuk nomor LP-nya 61-2 SPKT Polsek Menteng. Itu untuk pasal 351 junto 335. Terkait hal itu, ya yang saya tahu juga ya, kan orangnya juga bukan yang suka kekerasan juga. Ya kalau misalnya memang ada laporan berjalan, yaitu laporan kan lain, kita ingin fokus di permasalahan kasus Andante ini ya, biar cepat selesai, cepat diusut laporan hal tentang Dante ini. Maka dari itu jangan sampai ada 2 laporan dalam satu kasus, takutnya ada kasusnya tenggelam gitu sih yang saya takutkan. Dan yang saya mau minta teman juga tolong untuk diperhatikan, Tamara itu lagi pengen banget fokus buat Dante gitu. Jadi minta tolong ada kabar yang kayak misalnya KDRT atau laporan apapun yang lain itu biarkan menjadi masalah yang lain aja. Yang sekarang ini yang dia pengen bener-bener fokusin tuh masalah Dante gitu. Gimana nanti pelaku bisa dihukum seberat-beratnya gitu, gimana polisi melakukan penyidikan kayak gitu. Sekarang mau fokusnya untuk Dante aja, jadi nggak mau bahas-bahas masalah rumah tangga yang lalu. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mengembangkan apabila kita menemukan potensi pidana yang lain. Berdasarkan keterangan dari Ketua Apsipor kepada kami dan rekan-rekan yang mengikuti press release kemarin mungkin sudah mendengar ya. Namanya metode multi-metode yang pertama, yang kedua multi-tools, dan yang ketiga multi-informan. Sehingga berdasarkan komunikasi antara penyidik dengan tim ahli lah, maka disepakati siapa saja yang akan dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan. Jadi kami tidak bisa berandai-andai, penyidik terus bekerja dan berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, sebagaimana SOP yang berlaku secara prosedural, proporsional dan profesional. Nah itu belum tahu juga tanggalnya kapan, ngelihatnya juga kami dari berita, dari link berita bahwa akan diadakan konstruksi ya. Kalau bisa hadir sih kami ya pengen hadir ya, pengen lihat, cuma ngelihat aja deh. Ya harus siap, harus siap. Sementara kalau untuk puas ya yang penting pelakunya sudah dipolisikan dulu, sudah menjadi tersangka, tinggal kita mau kawal aja tetap ke pasal berencana ya 340 biar kasusnya tidak berhenti. Kan sudah di media itu sudah teman-teman udah mengawal itulah dari awal. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Ayo kita kawal kasus ini sampai ke pasal 340 itu tadi. Ya harapannya pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Minta seadil-adilnya. Pokoknya tersangka itu minta hukuman seberat-beratnya. Jadi sesuai dengan data di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, telah masuk gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan sederhana dari penggugat atas nama Sri Wulandari atau alias Wulan Guritno ya kepada tergugat Sabdayagra Ahesa. Gugatannya itu adalah gugatan yang intinya di dalam posita disebutkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan dana talangan senilai 396.150.000 rupiah.
Itu inti pokok gugatannya. Dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim yang bersangkutan, yaitu Pak Afrizal Hadi SMH, dan hakim tersebut telah menetapkan hari sidang yang pertama Kamis 22 Februari 2004. Artinya sidang itu sudah berlangsung Kamis kemarin untuk sidang yang pertama, tapi tergugat tidak hadir. Nah, karena tidak hadir, kemudian hakim menunda persidangan untuk hari Kamis tanggal 29 Januari besok. Ini saya rasa suatu hal yang wajar dan lazim saja ya. Karena di dalam hukum juga diatur kalau misalnya kita meminjam sesuatu itu ya wajib untuk dikembalikan. Ya, itulah hukum mendasar dari pinjam meminjam. Jangan kita lihat hubungan yang terjadi di antara mereka, karena pinjam meminjam itu bisa juga terjadi antara seorang sahabat dengan sahabatnya ya. Jadi pacaran juga seperti itu, karena pacaran itu belum merupakan status yang memiliki status hukum yang jelas. Jadi itu sama dengan seperti seorang sahabat atau teman. Hanya saja mungkin karena sudah memiliki kedekatan sebagai seorang teman atau pacar, nilai kepercayaan kita untuk memberikan pinjaman itu jadi memiliki nilai yang lebih tinggi. Ya, jadi mudah untuk memberikan pinjaman karena kita percaya bahwa mungkin orang ini cukup bisa dipercaya. Suatu saat ketika uang itu diminta kembali akan dikembalikan. Nah, jadi kalau misalnya ada tindakan dari Wulan yang memberikan biaya talangan, memberikan pinjaman untuk renovasi rumah atau untuk apapun, ya secara fair ya harus dianggap itu adalah uangnya Wulan yang suatu saat kapanpun, apakah ketika hubungan itu masih berlangsung ataupun sudah tidak berlangsung lagi, ya harus dibayar. Karena hutang itu tetap harus dibayar. Jadi kalau memang misalnya ada permintaan untuk didahulukan ditalang untuk uang sebagai uang talangan yang jumlahnya cukup besar, saya kira ini adalah suatu hal yang wajar kalau kemudian siapapun orang itu ingin uang itu dikembalikan. Apakah itu di tengah-tengah masa hubungan itu masih berlangsung atau tidak, ya tetap harus dikembalikan. Kita harus paham betul bahwa itu adalah bukan uang kepunyaan kita, tapi itu adalah uang kepunyaan teman kita, teman wanita kita, teman pria kita. Jadi kalau diminta ya harus dikembalikan. Lain ceritanya kalau misalnya kemudian itu diikhlaskan, ya itu direlakan. Ya, mengingat hubungan yang ada selama ini, mengingat kedekatan selama ini, itu diikhlaskan, itu boleh saja. Tapi kalau misalnya kemudian orang yang memberikan talangan, orang yang memberikan pinjaman di saat kita masih berhubungan merasa itu adalah suatu hutang yang harus dikembalikan, maka ketika diminta ya harus dikembalikan. Memang lumrah ya dalam suatu hubungan itu kalau misalnya kemudian kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu ya, yang ada memberikan pertolongan kepada yang tidak ada ketika dibutuhkan, itu lumrah saja ya. Tapi janganlah kemudian kalau memang misalnya apa yang diberikan itu tidak diikhlaskan, bukan dianggap sebagai pemberian tapi sebagai suatu pinjaman, ya artinya ya kita juga harus sadar untuk memiliki etikat baik untuk mengembalikannya. Dan kalau memang misalnya tidak dikembalikan sepanjang misalnya bukti-bukti bahwa itu adalah sebuah pinjaman, atau memang ada bukti pentransferan atau apapun yang bisa membuktikan ada perpindahan uang tersebut dari satu ke yang lainnya. Dan mungkin juga sekarang banyak kan orang ketika mengirim sesuatu ada beritanya, ya memang itu saya rasa sudah merupakan cukup bukti bahwa itu memang harus dikembalikan. Ya tipsnya bagaimana ya supaya hal ini tidak terjadi, ya memang sebaiknya walaupun kita itu sedang pacaran ataukah teman dekat kita, belum ada ikatan apapun secara hukum sebagai suatu pasangan suami istri atau apapun juga, memang sebaiknya memang semuanya itu harus jelas ya. Artinya kita harus tertib administrasi, ada bukti ketika kita meminjamkan sesuatu, kecuali kalau memberi ya. Nah, tapi kalau memang landasannya memang ingin meminjamkan atau menalangi terlebih dahulu yang satu saat harus dikembalikan, ya memang harusnya semuanya itu ada dalam bentuk tertulisnya. Ya, jadi jangan hard feeling ya. Itu saya kira hanya untuk membuat suatu daya ingat. Suatu saat kita bisa mengingat ada kewajiban yang harus kita selesaikan. Ya, jadi itu tipsnya, jangan karena hubungan yang dekat lagi baik hubungannya
Akhirnya kita menggampangkan hal-hal yang bersifat legal formil seperti itu. Satu saat ketika kita sudah ada masalah dan ingin uang itu dikembalikan, akan timbul hal-hal yang mungkin bisa menyulitkan kita ketika kita ingin meminta uang itu kembali. Apapun, besok bisa aja nikah, pokoknya doakan yang terbaik. Kalau jodoh insya Allah langsung segera nikah. Insya Allah. Kan rezeki, jodoh, itu kan rahasia Allah. Kita doakan, kita sebagai sahabat, sebagai keluarga, terus berdoakan yang baik, yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan kalau nanti pernikahannya saya jadi MC-nya gitu. Saya nyanyi juga pokoknya. Kalau doanya saja yang terbaik, bagaimana ya? Doakan yang terbaik. Ya kan udah ngajakin nikah mulu kan? Kan ini cincinnya toh. Kebesaran. Ini kebesaran tuh. Oh iya, mendoakan yang terbaik. Nanti aku planning sekarang, ternyata tahun depan. Pokoknya terbaik aja ya. Doanya apa, Mami? Doanya apa? Doanya yang terbaik dari Allah, Mbak. Aku nggak pernah muluk-muluk kalau ini. Harapannya sih seperti itu kata Mas Ruli, bukan kata aku. Karena aku kan pihak perempuan, aku nggak bisa memutuskan. Karena ketika aku kemarin dilamar, juga bukan dari aku, tapi Mas Ruli sendiri tiba-tiba gitu. Oh, dia udah tanya seserahan. Seserahan kamu meminta apa gitu. Seserahan itu kan berarti kayak dia tunangan kan. Aku bilang apa aja lah, berangkat sholat sama Al-Quran aja udah cukup. Mamanya tinggal di Singapura. Terus udah gitu kemarin aku dibawa ke Singapura. Aku kemarin sama mami aku, terus sama ponakan juga. Aku nggak pernah sendiri. Jadi kalau kayak gini juga selalu rame-rame. Dan ini dibawa juga karena mami. Jadi aku nggak boleh berdua sama mami. Ya lebih dekat keluarga aku dulu ketimbang aku. Sama aku ini kan baru-baru ini aja kan kayak tadi pegang tanganku dong kayak gitu. Jadi aku ya udah sini gitu. Jadi maksud aku kan soalnya mami aku kan itu loh gitu mulu. Aku nggak mau. Intinya mami aku ayo loh disuruh pegang tangannya pegang gitu ya udah. Ya itu dia bisa ngambil hati mami aku. Ya mudah-mudahan nggak awal aja ya. Mudah-mudahan seterusnya. Kita butuhin kayak gitu. Jadi aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Karakternya hampir mirip kayak papiku ya. Aku merasa bahwa aku tuh dibutuhin gitu. Salah satu contoh, kamu ada di mana, sama siapa, aku datang ya gitu. Jadi aku biasanya nggak usah tiba-tiba datang. Sebenarnya perempuan tuh maunya kayak gitu. Nggak mau tapi mau gitu. Tingkat kepercayaan. Kita nggak boleh percaya sama laki-laki. Karena aku percaya sama laki-laki ketika aku gagal. Jadi sekarang ini prinsipnya aku udah buktiin aja kalau sayang mah. Kalau laki-laki pacarnya nggak banyak kan mustahil. Aku yang pertama aku nggak pernah keluar. Tuhan yang membuktikan ke aku. Kedua, aku nggak keluar Mas Aldi sendiri yang jujur. Ketiga, kalian udah tahu permasalahannya apa. Jadi menurut aku mudah-mudahan ini aku nggak mudah-mudahan ini yang terakhir. Tapi kalau aku nggak mau cepet-cepet nikah biar aku nggak gagal lagi. Yang keempat yang terakhir. Karena prinsip hidupku yang keempat yang terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.